Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan serial langkah-langkah untuk meraih kebahagiaan. Beberapa cara untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan kita pada pagi hari ini akan membahas langkah yang keberapa, Pak, Bu? Masih ingat atau sudah lupa? Langkah kelima. Berarti langkah pertama napa nggih? Beriman, bertakwa, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah kedua apa? Ikhlas. Langkah ketiga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah yang kelima agar kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Biasanya seseorang itu kalau punya banyak sekali masalah, itu dia pengennya cerita, nopo dipendam sendiri, Pak, Bu? Cerita, rata-rata seperti itu. Meskipun ada sebagian orang milih di nopo dipendam sendiri. Dulu saya punya tetangga niku, Pak, Bu. Dia punya masalah di penyakitnya, sampai kronis, istrinya nggak tahu. Ki sing kebangetan bojone apa istrine apa sing lanang apa sing wadon. Loro-lorone. Jadi laki-laki ini, bapak ini itu punya penyakit parah ya, kalau nggak salah itu gula, ya, komplikasi ya, gula jantung, sampai akhirnya meninggal rahimahullah. Beliau terkenal santun sekali. Akan tetapi tiba-tiba dia atau beliau ya ambruk gitu ya. Dan ternyata pas dicek sama dokternya, ini udah sakit lama, kok nggak dicek-cek ya dari dulu gitu. Suami saya pendiam sekali, Dok, gitu. Jadi dia nggak cerita apapun gitu. Memang terkadang ada sebagian orang yang memilih masalahnya itu dipendam. Dan ini biasanya di laki-laki ya. Kadang laki-laki itu lebih memilih untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara diselesaikan sendiri gitu, dipendam. Makanya ya kebanyakan orang-orang yang nuwun sewu gila itu rata-rata apa? Lanang apa wadon? Lanang ya. Kakek pikiran tapi dipendam sendiri ya, tentunya tanpa ada keimanan ya. Orang-orang yang gila itu kan keimanannya sangat kurang sekali sebelum gila dia, akhirnya ya seperti itu. Nah, biasanya pada umumnya orang kalau punya masalah itu akan cerita ke orang lain. Supaya apa? Supaya hatinya itu lega, plong ya.
Sering kita jumpai orang-orang ketika curhat ke kita, cerita ke kita, lalu setelah dia keluarkan unek-uneknya semuanya, dia akan bilang, alhamdulillahnya wis plong ya, makasih ya wis ngrungokna. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih sudah ngasih masukan ini dan itu. Hatinya plong. Tapi ini beresiko, Pak. Ketika kita menceritakan masalah kita kepada orang lain, itu beresiko. Apa resikonya? Resikonya apa? Bisa bocor. Padahal wis duwe catatan kaki niku. Nggih, nyong duwe rahasia ya. Tapi aja cerita kena sapa-sapa. Oh iya, siap, apa? Rahasianya ini. Nah, sing diceritani cerita minggu mulia iki nyong ana rahasia ya. Rahasia dari A1 ya. Jenenge rahasia kok diceritakan nah subhanallah. Akhirnya orang yang ketiga cerita ke orang keempat, ya ana rahasia. Akhirnya jadi rahasia umum ya. Ini jenenge umum ya sudah rahasia maning. Nah, ini resikonya. Akhirnya nyebar kemana-mana. Akhirnya semuanya tahu sudah jadi rahasia. Sing pertama cerita akhirnya nersula, nyesel ya. Inilah resiko kalau kita cerita kepada manusia. Berbeda halnya ketika kita tumpahkan seluruh isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Melalui apa? Melalui bait-bait doa kita. Kita berdoa kepada Allah, kita curahkan seluruh permasalahan kita di atas sajadah kita. Ketika selesai sholat, kita minta kepada Allah supaya Allah memudahkan urusan kita. Itu jauh lebih plong. Apalagi kalau kita sampai meneteskan air mata ya. Wallahi summa wallahi, demi Allah Pak Bu, ketika kita berdoa sampai nangis ya, nangis karena ingat dosa-dosa gitu ya, bukan karena diputus pacar misalnya, atau bukan karena hal-hal dunia. Itu tang niki sing mboten enten sing pacaran nih. Teng santri kados niku. Nah, misalnya untuk perkara-perkara dunia itu bukan karena itu, tapi karena ingat dosa kita, ingat kelalaian kita, ingat dengan masalah-masalah yang mungkin karena dosa-dosa kita tanpa kita sadari. Itu setelah nangis, subhanallah, ada kenikmatan yang nggak bisa kita ceritakan. Ada sebuah kenikmatan yang apa? Nggak bisa kita ceritakan. Kita merasakan nikmat, tapi ketika akan cerita, pengen berbagi ke manusia, itu sulit sekali ya, itulah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Air mata taubat adalah air mata kebahagiaan. Nah, nanti ada langkah keberapa ya yang membahas tentang taubat, karena taubat memang termasuk dari pintu kebahagiaan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya tempat terbaik bagi kita untuk mencurahkan seluruh permasalahan yang sedang kita hadapi, yang sedang menimpa kita, adalah dengan cara berdoa. Syekh Ad-Doktor Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah, penulis kitab ini Khutuwatun ila Sa'adah, beliau mengatakan, ad-du'a'u simmatul ubudiyyah wa raudatul qalbi wa jannatud dunya. Doa itu adalah tanda kehambaan. Seorang hamba yang berdoa, seseorang berdoa kepada Allah, ini menunjukkan dia itu menghamba kepada Tuhannya. Wa raudatul qalbi, kata beliau, orang yang berdoa itu sejatinya dia sedang menikmati taman-taman hati. Karena doa itu adalah raudhah. Raudhah itu taman, al-qalbi itu hati. Doa itu ibarat taman hati. Yang namanya taman menyejukkan. Kalau taman nggak menyejukkan, ya itu berarti taman yang proyeknya belum selesai. Ya, nggak mungkin ada taman kok nggak menyejukkan gitu. Wa jannatud dunya, dan doa itu adalah surga dunia, Pak Bu.
Berarti panjenengan kalau sering berdoa, panjenengan telah mencicipi bagian surga di dunia. Lalu beliau mengatakan, ibadatun maisuratun, ya, doa itu adalah ibadah yang sangat mudah, nggak perlu tenaga ekstra. Kita cuma angkat tangan berdoa, sudah, itulah ibadah yang sangat mudah. Mutlaqatun ghairu muqayyidatun, mutlaqatun ghairu muqayyadatin bimakanin wala zamanin wala halin. Berdoa itu tidak terkait oleh tempat, tidak terkait oleh waktu, tidak terkait oleh keadaan. Artinya bagaimana? Kapanpun kita bisa berdoa. Pagi, siang, sore, sehat maupun sakit, kapanpun itu kita bisa berdoa. Sangat mudah. Huwa aduwul balai, dan doa itu adalah musuhnya keburukan. Jadi orang kalau lagi berdoa, dia sedang melindungi dirinya dari keburukan. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu, doa itu akan menolak keburukan dan mengobatinya. Wa yamna'u nuzulahu, dan doa itu akan mencegah keburukan itu terjadi. Kemudian wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idzan nazal, atau misalnya kalau keburukan itu terjadi ke kita, musibah itu terjadi ke kita, kemudian kita berdoa, maka dengan doa itu atas izin Allah akan mengangkat keburukan yang menimpa kita atau meringankan, ya, musibah yang menimpa kita. Ini kata beliau hafizahullah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selain menjadi tempat yang terbaik untuk mencurahkan segala isi hati, yang namanya doa itu tadi disebutkan sebagai apa? Ibadah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Yang namanya doa itu adalah ibadah. Berarti Pak Bu, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bisa kita ambil kesimpulan, semakin kita sering berdoa, maka sama saja kita semakin sering ibadah. Semakin sering kita ibadah, maka berarti pahalanya banyak. Semakin banyak pahala kita, berarti insya Allah akan mudah masuk surga. Jadi jangan bosan-bosan berdoa. Semakin kita sering berdoa itu semakin banyak pahala yang kita dapatkan, Pak Bu. Kok bisa? Karena berdoa itu ibadah, dan ibadah itu menghasilkan pahala biidznillah. Dan ini adalah tanda, Pak Bu, kalau kita semakin sering berdoa, itu tanda bahwasanya Allah akan mengabulkan hajat kita. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kalau nggak salah. Tanda seseorang akan dikabulkan hajatnya oleh Allah adalah ketika dia tidak bosan untuk berdoa. Tapi yang muslim 5 tahun Ustaz berdoa urung dadi-dadi, berarti dalam maning Bu, ya. Berarti selama 5 tahun itu panjenengan berdoa udah dapat pahala yang sangat banyak, ya. Maka dari itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu tidak mengkhawatirkan mengenai dikabulkan atau tidaknya doa, tapi yang beliau khawatirkan, beliau takut suatu hari nggak berdoa kepada Allah. Beliau pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad du'a. Kata beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku itu tidaklah mengkhawatirkan tentang doaku itu dikabulkan atau tidak. Aku nggak khawatir doaku mau dikabulkan atau tidak, itu terserah Allah. Kemudian beliau mengatakan, akan tetapi yang aku khawatirkan adalah mengenai keinginanku untuk berdoa. Yang beliau khawatirkan itu, beliau takut di suatu hari beliau nggak berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan pernah ada perasaan seperti itu? Marah sedina kira doa ming Allah.
Ini Umar bin Khattab itu yang ditakuti itu. Kemudian beliau mengatakan, fa idza ulhimtud du'a fa innal ijabata ma'ah. Karena sejatinya ketika seseorang berdoa kepada Allah, pada saat itulah berarti Allah akan mengabulkan permintaannya. Beliau mengatakan, kalau seandainya aku diilhamkan, aku diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa, aku yakin ijabah pasti membersamainya, dikabulkan ya. Harus dengan keyakinan Pak Bu. Maka jangan khawatirkan tentang dikabulkan atau tidaknya doa, tapi kita harus khawatir jangan sampai kita itu sehari nggak berdoa Pak Bu. Minimal ya pinten berdoa ke Allah sepisan, ya orang member lah sepisan setina berapa? Ya 17 kali ketika sholat. Ya naik sholat kalau sholat ya minimal 17 kali. Apa doanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya. Ya, jangan sekali sehari berdoa, janganlah ya. Minimal itu dalam sholat kita yang kita baca, surat-surat yang ada di dalam sholat kita. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami tutup ada sebuah hadis yang semoga bisa memberikan motivasi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Bahwasanya Nabi SAW pernah menyampaikan, seseorang itu kalau berdoa kepada Allah maka permintaannya dalam 3 keadaan. Kata beliau SAW, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahimin illa a'tahu Allahu biha ihdas salasi khisal. Apabila ada seorang muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam doanya itu tidak mengandung dosa, dan juga doanya itu tidak mengandung supaya putus tali silaturahim. Syaratnya pinten? 2. Seorang muslim kalau dia berdoa nggak ada dosa di dalamnya, maksudnya doa-doa yang berisi keburukan, misalnya ya Allah lancarkan judul saya gitu, itu nggak boleh ya. Atau doanya supaya memutus tali silaturahim ya, jangan sampai 2 hal itu. Apabila seorang muslim dia berdoa kepada Allah dan di dalam doanya tidak ada keburukan, tidak ada permintaan supaya putus tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dalam 3 keadaan. Yang pertama, imma an yu'ajjilallahu da'watahu. Yang pertama, Allah akan kabulkan doanya segera. Jadi dia berdoa, berapa menit dikabulkan Pak Bu. Ini yang pertama, disegerakan oleh Allah permintaannya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nggak disegerakan, bagaimana? Wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah. Atau bisa jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah simpen permintaannya itu di akhirat, yaitu di surga. Contohnya bagaimana? Contoh misal sudah berdoa puluhan tahun supaya bisa punya rumah pribadi, tapi ternyata belum Allah kabulkan. Bisa jadi panjenengan sudah disiapkan rumah teng pundi? Teng surga. Milih ngendi? Rumah dunia apa rumah surga? Ini surga lah ya. Dunia kan nggak apa-apa nek ya. Sama sayap nyamuk itu juga lebih berharga. Sayap nyamuk Pak Bu ya. Dunia itu sangat hina. Nah orang ketika berdoa sudah puluhan tahun pengen motor, pengen mobil, pengen rumah, tapi kok belum dikabulkan, bisa jadi Allah simpan di mana? Di surga. Berarti calon penghuni surga itu. Kemudian yang ketiga, bisa jadi kata Nabi SAW, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha. Atau bisa jadi Allah singkirkan dia, lindungi dia dari bencana yang semisal dengan permintaannya. Contohnya apa? Misal dia sudah
5 tahun berdoa, 10 tahun berdoa, minta supaya bisa punya mobil apa ya? Mobil mobil sedan apa mobil ya sing mewah, harga misalnya pinten juta. Mobil mewah sih pintenan Pak biasanya 500.000 500 juta nggih. Dia minta kepada Allah, ya Allah tolong ya Allah, saya pengen mobil ini supaya saya pergi kemana-mana nggak kehujanan sama keluarga. Sudah puluhan tahun dia doa seperti itu, nggak dikabul-kabulkan. Bisa jadi Pak Bu, orang itu dihindarkan oleh Allah dari musibah yang senilai mobil itu. Jadi kata Nabi SAW, kemungkinan ketiga, dia akan dihindarkan oleh Allah dari musibah yang memakan biaya setara harga mobil yang dia inginkan. Subhanallah. Pengen mobil 500 juta, tapi orang dikabulkan sama Allah. Namun di sisi lain, dia dihindarkan dari musibah yang memakan hartanya senilai berapa? 500 juta. Si musibah apa gue? Ya kecelakaan misal, atau penyakit yang kronis yang sampai memakan biaya 500 juta. Jadi semisal apa yang dia minta dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang namanya kerugian sama sekali dalam berdoa Pak Bu. Ketika kita berdoa, selama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan rugi. Justru kalau misalnya kita nggak berdoa, kitalah yang merugi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah langkah yang keberapa? Kelima, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita ya, memberikan taufik kepada kita berupa kebahagiaan yang hakiki yang kita rasakan di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.